makam yang dimunculkan yang menjadi mitos, menjadi boomingnya masyarakat wilayah sekitar bahwa di sini ada makam bla bla bla, semuanya itu tidak benar. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala umuri dunya waddin, amma ba'du. Al-Muhtaramin, saudara-saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang kali ini akan kami memberikan sebuah wawasan pusaka yang kami dapat dari sawah Gendengan, yang mana awalnya bertujuan untuk menguak dan mengupas kebenaran adanya makam yang dimunculkan di desa Surodadi, di persawahan perbatasan Bumi Keramat dan Surodadi, yang mana pada kenyataannya kami kulas dan kami mencoba untuk berinteraksi, mencari informasi yang akurat dari gaib, dari kawasan yang dimunculkan ada makam. Ternyata kami tidak mendapatkan sebuah informasi akurat, akan tetapi saya mendapatkan sebuah hadiah atau kenangan dari Eyang yang Bau Rekso Sawah Gendengan Desa Surodadi, yang mana ini diberikan sebuah tombak. Ini bisa dikatakan, kalau menurut saya pribadi, saya mengatakan adalah singkir angin, yang mana pusaka ini dibikin oleh Empu Supo. Dan di sini terlihat kebiruan pamornya mengeluarkan, yang pada kemarin waktu baru dapat penuh dengan lumpur, dan ini tadi saya bersihkan dengan air jeruk, yang mana sudah bisa mengeluarkan warna pamornya yang begitu mencekam. Dan pada kesempatan siang kali ini, buat teman-teman, ini sangat luar biasa, asli bikinan empu. Terlihat kesepuhannya. Ini panjangnya kurang lebih ada 40 cm. Ada yang mengatakan ini tombak kebulajer, singkir angin, dan sebagian besar sekali mengatakan bahwa sebuah pusaka ini ampuh. Tapi menurut saya ini pusaka biasa-biasa saja, karena ini hanya benda mati. Tapi ini ada karomah dari empu membikinnya. Zaman dahulu kala kita hanya mengambil dan merawat, menjadikan sebuah simbol, sebuah sejarah, atau menyatakan sebuah simbol yang mana ini adalah peninggalan leluhur yang memberikan sebuah notifikasi bahwa benar-benar dahulu kala itu empu menciptakan ini untuk senjata berperang, tapi zaman sekarang untuk menjadi simbol atau sebuah benda sejarah, agar masyarakat anak cucu dari leluhur-leluhur wilayah yang mana Desa Surodadi atau intinya Pulau Jawa, agar tidak melupakan sebuah sejarah yang sangat penuh dengan makna dan arti dalam perjalanan hidup, dari keturunan ke keturunan, dari adab ke adab, dari zaman ke zaman. Dan intinya saya mendapatkan informasi kemarin di video kami channel Musafir Misteri 009 di season yang kedua, yang saya mengatakan bahwa apabila benar-benar ini makam asli, ada leluhur yang bersemayam di situ, saya undang untuk datang ke rumah, entah itu masuk dalam mimpi, entah itu menggunakan sebuah karomahnya untuk menyatakan dan membuktikan, mempercayakan agar saya itu benar-benar percaya bahwa di situ ada makam atau ada sesosok makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang mana termasuk orang-orang yang bersejarah pada zaman dahulu kala berjuang memperjuangkan Desa Surodadi. Ternyata sampai saat ini, siang ini, saya tidak mendapatkan sebuah informasi atau tanda-tanda atau sebuah mimpi yang bersangkutan dengan makam tersebut. Dan jelas saya vonis itu bukan makam, hanya orang-orang yang kepingin tenar, hanya orang-orang yang kepingin diwahkan oleh manusia, yang ingin punya gelar sehingga dia menduga-duga membuat sebuah wacana atau bahwa di situ ada makam. Ada yang mengatakan
masyarakat itu katanya makam leluhur sesepuh dari Keraton Demak. Ada yang mengatakan makam itu sebuah cikal bakal desa Surodadi. Salah besar. Anda salah besar, saudara. Tentunya saya keturunan asli dari Surodadi. Bahkan benda mustika yang ada di punjernya Kasepuhan desa Surodadi ada di sini. Dan di mana sebenarnya aslinya cikal bakalnya Mbah Karsah Salesti. Mbah Karsah Salesti bisa dikatakan itu adalah sebuah nama danyang atau cikal bakal, tapi itu sebutan dari Nyai. Tapi yang sebenarnya di situ ada sesosok yang bernama Mbah Suro juga ada, dan tempatnya itu tidak mau dimunculkan, tidak ingin dimunculkan pesarian atau makam dari leluhur desa Surodadi, karena mayoritas masyarakat Surodadi orangnya fanatik dan berlebihan. Mayoritas, apabila ada seseorang yang mengatakan begini-begini dan sehingga menimbulkan sebuah fitnah atau menimbulkan sebuah kesirikan seperti makam tanah yang tidak ada apa-apanya, seperti itu kalau sampai dipercayai sangat berbahaya. Karena apa? Banyak sekali orang awam yang mana mendahulukan kedugaan, rasa suudonnya didahulukan, itu bisa membahayakan iman-iman dari teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya. Karena apa? Saya juga pernah hidup di desa Surodadi lumayan. Saya tahu betul orang Surodadi itu seperti apa, orangnya, kaumnya seperti apa. Saya takutnya sampai ada makam ini menjadikan sebuah pro dan kontra, menjadikan sebuah perselisihan pendapat, dan menjadikan sebuah perselisihan solidaritas perpecahan. Dan saya vonis dan saya berani menyatakan bahwa itu bukan makam dan bukan apa-apa, hanya orang yang menduga-duga, dan orang itu intinya ingin mencari sebuah gelar agar dia itu disepuhkan atau dianggap sebagai orang yang benar atau orang yang pintar. Bagi saya di dunia ini tidak ada yang sempurna, tidak ada orang baik dan tidak ada orang jelek. Adanya orang yang belum baik dan orang yang belajar baik. Karena apa? Berhaknya menilai baik buruknya makhluk hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami pesankan buat saudara-saudaraku yang mana menonton konten dari channel Musafir Misteri 009, janganlah mudah percaya dengan hal-hal yang tidak bersumber dan tidak berumus, yang tidak sesuai dengan aturan, ajaran, hukum adat, hukum alam, hukum agama, dan hukum negara. Karena segala sesuatu kalau kita mudah sekali terkecoh dan terhasut dengan hal-hal yang tidak berunsur atau tidak berumus, maka kita akan terjerumus ke lembah kesengsaraan, hidup tidak tenang, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, hidup kita akan semakin sengsara dan akan terlunta-lunta. Maka percayalah kepada hati nurani Anda sendiri, kepada Sang Maha Kuasa, memohon dan meminta, bermunajat, bertafakur, selalu berzikir. Fadkuruni adkurkum, siro eling aku, maka aku bakal eling marang siro. Aku akan ingat kepadamu jika engkau ingat kepadaku. Itu Allah sudah mengucapkan dalam dalil, dalam Al-Quran tentunya. Bagi manusia dan bagi makhluknya, Allah itu pernah bersumpah dalam surat Al-Hasr, yang mana sudah kami jelaskan dan kami terangkan di konten saya yang kemarin, yang terdahulu. Mungkin dengan ayat ini akan kami kulas kembali agar teman-teman semuanya tahu, agar teman-teman semuanya ngerti di tuanya zaman metropolitan, zaman yang semakin tua, zaman yang seperti ini. Kalau kita sampai melupakan adat istiadat simbol suku kita dan mudah percaya dengan hal-hal yang tidak etis, maka akan terjerumus dan sengsaralah hidup kita. Maka percayalah kepada hati nurani Anda masing-masing dengan keyakinan, dengan lafal asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selalu tanamkanlah
kalimah-kalimah suci dalam hati di setiap langkah kita agar selalu terlindungi dan terselamatkan dari hal-hal yang tidak baik. Dan tentunya salah satu ini hadiah atau sebuah kenangan dari Eyang Genengan Sawah Surodadi atau perbatasan Bumi Keramat dan Surodadi, yang mana awalnya kami ingin menguak dan ingin mengupas, mencari kebenaran makam, dan itu tidak makam, itu hanya orang yang ingin mencari nama, ingin diuahkan dan ingin disanjung oleh sesama. Saya berani menyatakan dan saya berani dipertemukan dengan orang yang memunculkan dan menyuruh untuk memugar bahwa di situ ada makam. Saya berani berhadapan dan saya berani untuk tukar pengalaman, sharing. Apabila perkataan saya salah, tentunya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sesuai dengan pengalaman, pengertian dan perjalanan hidup sesuai rumus, tentunya menurut saya nilai itu bukan makam, dan di situ tidak ada apa-apanya. Di situ hanya sebuah sawah tanah belantara. Kalau yang berunsur ada mistisnya, ada penunggunya, makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang mana di situ ada jalurnya, ada di Sawah Genengan. Beliau Eyang Genengan yang kadang-kala menampakkan dirinya berwujud harimau, kadang menampakkan berwujud ular. Di situ ada jalurnya ke makam Kebon Sari, ke Sawah Mudinan, ke Ngelurahan dan Bayanan, Pengkol. Itu ada jalurnya karena di situ berkesinambungan, ada rumusnya, ada jalurnya. Dan saya berani apabila ada yang tidak orang yang memugar, merasa meyakini itu, bolehlah kita sharing, ngopi bareng, dan kita meluruskan, kita mencari kebenaran, kehakikian dalam kebenaran yang sebenar-benarnya, agar bisa bermanfaat. Kalau memang di situ benar-benar itu leluhurnya Surodadi, maka saya siap untuk mengulas kembali bareng bersama beliau, yang mana sudah mengatakan dan memberikan menunjukkan bahwa di situ ada makam. Tapi saya yakin, saya tentang, jelas di situ tidak ada makam, karena makam leluhur Surodadi tidak di situ. Saya dulu waktu masih berdomisili di Surodadi pernah ditemui dengan beliau bahwa rumahnya atau makamnya bukan di situ, dan beliau tidak mau dimunculkan dan tidak mau diberikan sebuah tanda atau batu nisan setidaknya sebagai simbol bahwa di situ makam kepundenan. Tidak, Desa Surodadi tidak mau dimunculkan pundennya dan tidak mau dijelaskan di mana letak leluhurnya. Yang saya tahu dan saya dikasih tahu, ada bekas sumur dan makam kuda tunggangan zaman dahulu kala itu di pojok lor kulon tanahnya Mbah Sarlan almarhum, keluarga besar dari istri saya. Di situ jelas, dan di situ di pojokan ada golek kencana putri dari Keraton Solo sama mbok mbaknya. Itu jelas, dan itu sudah dinyatakan banyak sekali orang yang ingin mengambil benda pusaka tersebut, tapi tidak bisa. Setelah dibawa pulang akhirnya dikembalikan. Itu nyata. Kalau memang yang menunjukkan bahwa di situ mengatakan makam, bolehlah kita sharing, kita ngopi bareng, kita kulas, dan kita mencari kehakikian yang sebenarnya bahwa di situ makam dan tidaknya. Saya berani ketemu dan ngopi bareng siapapun saja. Yang saya takuti hanya Allah Subhanahu wa taala. Sesama manusia jangan sampai kita itu punya rasa untuk menjatuhkan atau bagaimana dan bertujuan buruk. Niat saya untuk meluruskan, menjelaskan bahwa benar dan tidaknya hal-hal tersebut yang booming di masyarakat Surodadi. Terus terang pribadi saya, itu bukan makam. Jadi kalau ada orang yang ke situ sehingga macam-macam bla bla, di situ rawan sekali karena banyak tanah-tanah yang angker, sehingga ada jin ifrit yang mana menjilma dan mengganggu, menggoyahkan keimanan kalian, maka tersesatlah Anda menjadikan orang yang kufur akan nikmat dan rahmat, menjadi orang yang syirik akan rahmat dan nikmat kuasa Allah Subhanahu wa taala. Oke, tentunya mungkin sebagian ulasan pengertian atau pengalaman penelusuran
dari live kami kemarin yang kami videokan, dan ini adalah satu benda bukti bahwa di situ ada penunggu atau yang angker sawah genengan, diberikan satu tombak kebulajer singkir angin yang mana menjadi tanda dan sebagai menjadi kenangan leluhur pernah berdomisili atau pernah bermukim di situ. Tentunya dari kami Musafir Misteri 009, semoga konten kami bermanfaat, bisa memberikan sebuah wacana atau ulasan yang mungkin Anda belum tahu. Semoga bermanfaat dan berbagi pengalaman wawasan seperti ini menjadikan sebuah memunculkan keyakinan kepada hati Anda masing-masing karena keimanan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang keliru atau kata-kata yang menyepelekan, kata-kata yang merendahkan. Tentunya kami manusia biasa, ada kelalaian atau terlenanya dalam berbicara, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Niat kami untuk menyatakan kebenaran dan tidaknya, dan tidak ada niatan untuk unjuk gigi ataupun ingin diwakan. Saya tidak ingin diwahkan, saya tidak ingin dijunjung tinggi atau saya disanjung-sanjung. Saya manusia biasa yang penuh dengan dosa dan kelalaian. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih, dukung terus channel kami Musafir Misteri 009. Dari kami mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.